Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fenomena baru gitu ya. Yang terus terang kalau mau jujur digaungkan oleh Mark Zuckerberg, yaitu metaverse. Ceritanya beberapa belum sampai kira-kira 2 bulan lah plus minus, saya lupa tepat tanggalnya, kira-kira 2 bulan. Mark Zuckerberg mengumumkan bahwa nama perusahaannya berubah menjadi Meta, di mana Meta ini membawahi Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Ya, Mark tentu punya maksud kenapa dia merubah nama perusahaannya menjadi Meta, karena dia mau memasuki sebuah area yang namanya Metaverse ya. Nah, di sini kalau kita lihat di berita-berita gitu ya, tercatat bahwa Facebook itu, nanti kita akan lihat juga ya, Anda bisa lihat lah. Kalau di sini catatan saya di suatu situs yang namanya The Verge, dikatakan bahwa Facebook menganggarkan 10 miliar dolar Amerika Serikat untuk inisiatif ini. Kalau dirupiahkan berapa? 143 triliun. 143 triliun rupiah. Wish, besar banget, besar. Dan proyek ini tidak akan selesai dalam 5 tahun. Mungkin minimum 1 dekade, 10 tahun. Dan dia sudah mempersiapkan uang 143 triliun. Untuk sebuah proyek yang baru menjadi kenyataan 5-10 tahun. Ya. Nah, banyaklah orang mulai mendiskusikan mengenai metaverse ini. Ya, nantilah kita bicarakan satu persatu. Ada juga ketakutan dari beberapa orang. Misalnya nanti Facebook dan juga ada pemain lain. Nanti kita lihat lagi Microsoft juga masuk ke metaverse ini. Ada 3 ketakutan, yaitu masalah privacy, masalah keamanan privasi dari masing-masing orang. Misalnya dengan metaverse ini, baik Facebook yang mulai menggaungkan dulu dan juga nanti saingan terberatnya Microsoft ya, dia akan bisa mengcapture atau mendeteksi misalnya yang selama ini tidak bisa dia deteksi. Selama ini kan paling dia tahu nama kita, umur kita, alamat kita, mungkin dia tahu gitu ya. Kebiasaan belanja kita, belanja apa, kalau kita nonton konten-konten apa gitu ya. Itu sudah umum, semuanya tahu gitu ya. Tapi nanti cara Anda berjalan, kemudian cara Anda berbicara ya, kemudian cara Anda berpikir itu terdeteksi dengan metaverse ini. Itu keuntungan dari si Facebook dan Microsoft. Untuk apa? Ya, dengan tahu itu lagi dia bisa menawarkan Anda nanti produk-produk yang sesuai dengan karakteristik Anda lebih tepat lagi. Oke? Kemudian di sini bisa membuat anak-anak kita lebih keranjingan game-game yang berbasiskan metaverse. Nanti saya kasih lihatlah contohnya ya. Kemudian ini yang paling ditakuti oleh banyak orang. Ditakutkan bahwa Facebook maupun Microsoft akan memonopoli kehidupan digital. Apa itu? Nanti saya bahas mengenai memonopoli kehidupan digital. Tapi saya kasih bocoran sedikit begini ya. Nanti ketika Facebook dan atau Microsoft berhasil dengan proyek metaverse ini, maka dia bisa menciptakan sejumlah area pertanahan virtual misalnya. Ya, yang kosong, yang bisa dia jual. Ini umpama saja ya. Artinya, tiba-tiba nanti Facebook punya tanah yang tak terhingga, yang bisa dijual. Dia bikinlah kota-kota gitu ya.
tapi dengan tanahnya yang masih kosong gitu ya, yang bisa dibeli orang untuk bikin rumah-rumahan, rumah digital ya, yang bisa dibeli untuk membangun mall, yang bisa dibeli untuk dibuat sekolah, tanda kutip ya, sekolah digital, untuk dibuat pabrik, pabrik digital lah. Loh, yang dapat uang siapa? Ya dimonopoli sama pembuatnya, Facebook dan Microsoft. Ada lagi lah, beberapa lagi, cuman saya bicara yang dua ini saja. Inilah ketakutan orang mengenai kemungkinan monopoli dunia digital oleh pencetusnya. Oke, apa sih itu metaverse? Metaverse itu adalah kombinasi dari augmented reality atau AR dalam bahasa Indonesia, augmented reality, kemudian VR atau virtual reality, kemudian juga medsos itu sendiri, dan game online. Malah ditambahkan lagi digunakannya koin kripto nanti di dalam metaverse ini. Nanti saya bicara mengenai koin kripto dari Facebook. Oke, augmented reality ini memungkinkan di dalam platform ini kita bisa menikmati audio, suara atau sensasi sensorik gitu ya. Misalnya ketika kita main game pingpong dengan lawan kita. Nah, itu ada bunyi bolanya yang ketika bola pingpong itu kena kita punya raket misalnya ya, itu ada sensasinya misalnya. Kalau virtual reality itu menghadirkan dunia virtual ya, secara visual yang mana nanti kita bisa ada di dalamnya. Nanti saya kasih lihat contoh-contohnya gitu ya, supaya saya nggak asal ngomong aja gitu ya. Nah, di situ nanti kita akan bisa lihat bagaimana contohnya Facebook lah yang sudah dari 2 atau 3 tahun yang lalu mencetuskan mata uang kriptonya yaitu Libra yang akhirnya tanda kutip dipersulit oleh pemerintah Amerika Serikat. Nanti kita lihat lagi. Nah, sekarang namanya berganti jadi Diem. Nah, nanti kita lihat lah kenapa jadi Diem namanya ya. Oke. Nah, itu sekilas mengenai meta dari si Facebook. Nah, kita lihat ini contohnya ya, ilustrasi ini. Nah, dengan metaverse, kita bisa mengundang teman-teman kita, misalnya bertemu di suatu tempat konser misalnya, secara virtual. Nanti ada pertunjukan konser musik, konser apapun lah, ya. Yang mana kita bisa masuk ke konser itu, kita bayar tiketnya ya. Nanti ada yang bernyanyi di konser itu, misalnya Lady Gaga gitu ya. Dia bisa nyanyi dari Amerika, ditonton dari seluruh dunia menggunakan metaverse contohnya ya. Kemudian ini ada lagi contoh menarik, yaitu Mark Zuckerberg dengan ini ilustrasi ya, dengan metaverse bisa main anggar dengan temannya. Dengan metaverse ya, tanpa dia harus bertemu dengan temannya secara fisik. Ada di satu ruangan, dia bisa bermain anggar. Ini contoh aja ilustrasi. Kemudian, nah sini juga cerita di mana kita bisa meeting. Selama ini kita kalau meeting di zaman pandemi kan menggunakan Zoom misalnya yang paling banyak dipakai. Yang kita bisa lihat di monitor ada gambar beberapa orang gitu. Tetapi ini masuk ke dalam ruangan meeting yang di-set gitu ya. Ya tentu kalau Zoom meetingnya ribuan orang ya mungkin ruang meetingnya jadi hall gitu. Ini dicontohkan ilustrasinya meetingnya 4 orang ini. Seakan-akan lagi duduk di meja gitu ya. Dia mendiskusikan suatu project misalnya dengan menggunakan metaverse. Oke. Nah, di sini dia menggunakan biasanya untuk bisa merasa ada di dalam ruangan itu, dia memakai kacamata khusus gitu ya, seperti ini. Dia bisa sentuh mana gitu ya. Itu betul-betul akan terrefleksi di lingkungan metaverse itu, ya. Nah, di sini ada lagi contoh beberapa orang, ini produk awal lah ya, menggunakan kacamata khusus dan tangan robot gitulah sebut saja, yang bisa mengendalikan gerakan-gerakan di dalam lingkungan metaverse itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat keputusan tadi Facebook untuk merebranding perusahaannya menjadi Meta, ya, banyak dikritik oleh orang-orang Yahudi. Karena kenapa?
Meta itu dalam bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani artinya mati. Ya. Aduh, jadi mereka seperti menyindir. Kok kamu kan orang Israel, maksudnya orang Yahudi. Kok kamu nggak tahu meta itu artinya mati? Tapi Mark Zuckerberg bukanlah Mark Zuckerberg kalau dia tidak berani melawan arus. Banyak yang nyindir, ini Mark ini nggak ngerti bahasa Ibraninya sendiri. Saya yakin Mark tahu. Tetapi dia kenapa tetap menggunakan nama Meta? Kalau menurut saya bukan Mark, saya cuma menduga. Meta itu banyak dipakai oleh orang Indonesia sebagai bagian dari nama. Bagi mereka Meta itu bagus, tapi buat orang Israel mungkin artinya jelek gitu. Ya nggak apa-apa lah menurut saya. Contoh, orang Kristen banyak yang menggunakan nama Abraham misalnya. Kalau teman-teman saya yang Muslim pakai nama Ibrahim. Bagus kan? Karena artinya adalah bapak segala bangsa. Tetapi apakah orang-orang yang memakai nama Abraham atau Ibrahim ujung-ujungnya menjadi bapak segala bangsa? Enggak. Ada yang jadi orang baik, ada yang jadi orang jahat. Jadi nggak pengaruh itu nama dikasih seseorang supaya orang itu jadi baik, belum tentu jadi baik. Begitu juga soal meta, walaupun artinya bisa artinya kematian atau mati, belum tentu mati. Ya tapi kita nggak tahu, kita lihat saja ya. Tapi saya sih kalau begini saya nggak peduli gitu ya, mau mati atau enggak gitu ya. Jadi ya banyak orang, apalagi orang-orang Yahudi seperti menyindir lah si Mark Zuckerberg ini ya. Nah, tapi dia tidak peduli. Oke. Nah, kemudian tadi saya sudah katakan ya, dia menggelontorkan uang 10 miliar rupiah untuk proyek Metaverse ini. Tapi daripada kita bicara-bicara, ada baiknya saya perlihatkan sebuah video ya, supaya lebih menggambarkan Metaverse ini, di mana sebuah lingkungan yang Anda bisa masuk ke dalamnya, melakukan pertemuan meeting, gitu ya, main game, dan segala macam dengan teman-teman Anda yang tidak satu kota. Mungkin beda kota, mungkin beda pulau, mungkin beda negara, mungkin beda benua. Yang selama ini kalau meeting bisa pakai Zoom, tapi ini bisa ada di dalam satu ruangan virtual. Ya, sehingga Anda bisa bercakap-cakap, sehingga seperti ada di depannya. Ini ada sebuah video yang menurut saya video yang menarik gitu ya. Mari kita lihat. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from the crater. I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's... Nah, di penggalan video tadi sedikit menggambarkan mengenai Metaverse dari Meta. Di situ terlihat ada suatu ruangan yang di dalamnya itu ruangan virtual lah ya, bukan ruangan yang sesungguhnya. Ada sejumlah baju dan di dalamnya ada Mark sedang ada di dalamnya. Kemudian dia menerima telepon dari temannya yang untuk mengajaknya bermain kartu gitu ya, kartu bridge atau apalah gitu ya. Kemudian dia angkat di dalam lingkungan Metaverse itu, dia berbicara, "Oke, apakah Anda mau datang?" "Iya, saya datang," kata Mark gitu ya. Kemudian dia pilih kostum baju yang sesuai. Kemudian dia pilih di dalam lingkungan Metaverse itu. Setelah dia pilih, dia datang ke tempat bermain bridge itu sama teman-teman.
Ya asumsi permainan itu permainan bridge lah, saya asumsikan. Nah di situ ada temannya yang memakai avatar robot, ya, avatar orang-orangan yang mirip dengan dia, dan ada yang menggunakan wajahnya secara asli, dan Mark datang dengan avatarnya yang dengan wajah serupa Mark. Ketika mereka bermain, teman-teman bertanya, mana Naomi? Oh ya, oke, telepon dia. Kemudian Mark telepon. Nah di situ Naomi muncul. Ditanya, mau datang nggak? Oh saya nggak bisa, bla bla bla. Ini karena ada graffiti atau apa yang menarik, dia kasih lihat, terus grafitinya bisa seperti hidup misalnya. Nah itulah lingkungan metaverse yang di dalam konsepnya si Meta atau di perusahaannya Mark Zuckerberg. Oke. Kemudian kita lihat hal yang berikutnya, yaitu saingan dari Microsoft, saingan dari Facebook, yaitu Microsoft, ya. Nah, karena ternyata tidak sendirian Facebook akan masuk ke metaverse. Ya, kita lihat di sini, ya. Malah ada yang memprediksi bahwa Microsoft akan mengalahkan Mark Zuckerberg di industri metaverse. Ya. Banyaklah analisanya, ya. Tapi sebelum saya masuk ke Microsoft-nya, saya bahas lagi sedikit mengenai mata uang kripto. Mata uang kripto yang mungkin dipakai dan kebanyakan pasti dipakai. Nah, di sini Facebook atau Meta sekarang kita sebut aja, awalnya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu mencetuskan ide membuat koin kripto namanya Libra. Tapi karena mendapatkan tantangan atau kesulitan dari pemerintah Amerika Serikat, terakhir dia merubah menjadi Diem namanya. Tapi Diem juga ini juga tidak berprogres dengan baik. Makanya ini berita dari Tech Monitor, apakah Diem ini melesu, doom gitu ya. Nah, di sini di beritanya adalah Facebook ini katanya punya rekod yang tidak baik mengenai data protection. Maka dari itu, ya mungkin gara-gara itu dia jadi sulit mendapatkan izin dari Kongres, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa di bagian bawah, ya, jika Facebook mau menjadi sebuah tanda kutip bank mengoperasikan kripto, gitu ya, maka dia harus diregulasi seperti bank. Mungkin harus minta izin sebagai sebuah bank yang mengelola sebuah koin kripto. Walaupun orang-orang selama ini teori, oh koin kripto kan tidak harus diatur oleh negara. Ini diatur. Padahal Libranya menurut saya bagus. Libranya itu dibuat untuk mengatasi volatility atau naik turunnya mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum. Ya, di sini karena Libranya itu dihubungkan dengan sejumlah mata uang global, ya mungkin pasti US dollar, euro, mungkin juga yen dan lain-lain. Jadi diikat dengan nilai-nilai mata uang global sehingga tidak liar seperti Bitcoin atau Ethereum, ya konsep kripto yang tidak seperti yang saya pernah sebut lah, mata uang angin main diciptakan begitu saja, tetapi justru dia sulit merealisasikannya, ya. Ya juga karena Facebook punya masalah yang tadi skandal keamanan data, ya, dia dituduh juga terlibat di dalam manipulasi suara yang dilakukan oleh pemerintah Rusia terhadap kemenangan Presiden Donald Trump pada waktu itu. Ya, banyaklah Anda bisa baca sendiri kenapa akhirnya kripto Libra dari Facebook berganti nama menjadi Diem. Diem pun sekarang diem gitu ya, tidak berkembang. Sekilasnya begitu saja. Nah, mari kita lihat video berikutnya, ya, yang dari Microsoft. Nah, ini juga menarik. Mari kita lihat. Here we are, Jason, and your avatar looks awesome. Something that I really like is how freely you can move around and have face-to-face conversations. That's exactly right. We've held more than 100 team gatherings in these immersive spaces where people can connect, learn, and collaborate because they're truly in the same place together. The solution has been a game changer for onboarding about 100,000 people a year.
And like many organizations, onboarding has been remote for the past 18 months. So bringing our new hires into this immersive environment fosters immediate and deeper connections. It transcends physical boundaries and helps individuals experience a culture in a very personal way. Our new hires meet many more people and grow their professional network much faster. Nah, di bagian video tadi diperlihatkan peran Microsoft juga di dalam industri metaverse. Di sini dia menggunakan contoh aplikasi Mesh dari Microsoft. Ya, kurang lebih bisa melakukan meeting dengan seperti bertemu muka dengan lawan bicaranya dalam bentuk avatar, gitu ya. Ya, kira-kira mirip dengan yang Facebook tadi. Ya, karena kan nantinya kalau keluar metaverse ini ada beberapa versi, ya. Ada yang dari Facebook, ada Microsoft, mungkin ada lagi dari yang lain-lain lagi. Kemudian kita lihat lagi video berikutnya. Person. And I love seeing and hearing our colleagues collaborating and whiteboarding and using this space for productivity. This doesn't just feel real, it is real. It's been exciting to see an idea become a reality in such a short time, enabling presence and connection that transcends location, keeps our culture vibrant wherever we're working. Nah, di bagian video yang barusan tadi, selain bisa digunakan untuk meeting, di meetingnya itu sendiri si presenternya bisa seperti benar-benar berada di depan whiteboard gitu ya, yang memindahkan gambar-gambar, menulis sesuatu yang ditonton oleh para peserta meeting gitu ya. Kan menarik. Walaupun kalau kita menggunakan Zoom juga bisa dengan share screen, tapi ini benar-benar di dalam lingkungan virtual yang disaksikan oleh teman-teman meetingnya. Kemudian juga ada game pingpong tadi, dia bisa main game seakan-akan dia main dengan temannya yang di beda negara bagian, atau kalau kita di Jakarta dengan teman kita di Jogja gitu ya, main pingpong benar-benar seperti berhadapan. Kan menarik ya. Nah, lanjut. Konsep-konsep ini sebenarnya sudah pernah setidaknya diimajinasikan oleh film Avatar. Ya kan? Pasti Anda pernah tahu atau mungkin pernah nonton film Avatar. Kalau Anda suka main game, juga ada game Fortnite yang menggunakan konsep ini walaupun tidak begitu bagus pengalaman virtualnya. Nah, itu salah satu contoh game yang sudah menggunakan konsep dari metaverse. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya, kenapa sih yang namanya Facebook itu mau mengocek uang sampai 142 triliun rupiah? Tentu ada udang di balik rempeyek. Iya dong, karena kalau dia berhasil dengan metaverse ini, dia bisa bikin sejumlah kota digital lah ya, yang mana tanah-tanahnya itu dijual secara digital. Bisa nggak? Bisa sekali. Yang mana Anda bisa bangun sekolah misalnya, bangun rumah sakit digital, whatever lah, bikin mall, Anda harus beli. Kemudian Anda bisa pasang billboard, juga Anda harus beli dari dia. Yang mana billboard itu nanti Anda bisa sewakan ke perusahaan-perusahaan produsen mobil, produsen apapun. Apalagi kalau Anda beli di lokasi tanah misalnya yang strategis. Sehingga dari situlah nanti Meta mendapatkan uang. Nah, Bloomberg ya memperkirakan bahwa industri yang melibatkan metaverse ini nanti akan berkembang menjadi sebuah pasar digital yang senilai, kalau dirupiahkan ya, 11.200 triliun. Jadi kalau cuman keluar uang 143 triliun tapi dapat 11.200 triliun, why not begitu? Kira-kira itu pikirannya Mark Zuckerberg. Tapi itu kalau dia makan sendiri gitu ya. Tapi kalau ada saingannya kan Microsoft, tergantung siapa yang dapat lebih banyak. Itu pun diprediksikan dalam waktu 5 tahun. Nggak usah tunggu 1 tahun. Itu kan prediksi. Boleh saja sih ya kalau prediksi seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa orang mendapatkan cuan dengan metaverse ini? Orang-orang yang kerjanya menjadi desainer misalnya, dia bisa mendesain interior ya secara digital kepada calon pembelinya. Kemudian dia presentasikan melalui metaverse ya. Kemudian kalau setuju dia jual, dibayar.
Tidak perlu ketemu muka, dia desain melalui platform metaverse ini. Jadi desain digitalnya dan orang bisa masuk ke dalam rumah itu, jalan-jalan gitu ya. Oh, pintunya agak geser sini, nanti dia desain, dia rubah. Kemudian dia dapat bayarannya. Itu contoh. Kemudian siapa lagi? Desainer baju. Ya, dia bisa desain baju, kemudian si calon pembelinya bisa mencoba, kalau cocok desainnya, ya baru dia buat baju yang betulannya misalnya. Banyak lagi lah yang orang bisa main di situ, ya, perhiasan, ya, yang contohnya bisa dikasih lihat di situ, Anda bisa coba pakai, cocok nih, baru Anda beli yang sungguhannya misalnya. Dan banyak lagi, game sudah pasti akan masuk di sana. Nah, oleh karena itu, inilah kemajuan teknologi yang membuat orang-orang yang menguasai teknologi ini akan semakin, istilahnya apa ya, kalau di dunia kapitalisme, yang kaya akan semakin kaya. Ya contoh lah, si penguasa ini, ya Facebook, dia orang bingung kan, kenapa dia mau keluar 142 triliun, bukan miliar ya, triliun. Karena pangsa pasarnya menurut Bloomberg itu bisa mencapai 11.200 triliun. Gila kan? Iya, belum lagi nanti game-game interaktif akan banyak lagi yang menggunakan metaverse. Ya, jadi jangan heran kenapa yang namanya Mark Zuckerberg mau menggelontorkan uang sedemikian banyak. Ya, jadi kira-kira itu saja metaverse gitu ya, supaya Anda punya bayangan. Ya, Anda bisa membayangkan sendiri kira-kira dari sekarang untuk menyambut metaverse ini, apa yang Anda bisa masuk di situ. Ya, jangan pikir jualan money game ya di metaverse ya. Itu sudah usang gitu ya. Nah, di sini ada kesempatan-kesempatan yang berbasiskan digital yang bisa Anda monetize, yang Anda bisa uangkan gitu ya. Misalkan Anda seorang penyanyi yang handal, Anda juga pencipta lagu, Anda bisa nyanyi, kemudian Anda tawarkan ke produser musik, misalnya ini contoh saja. Di metaverse ini nanti calon produsernya nonton Anda nyanyi, wah bagus ini, tanpa harus ketemu muka gitu. Apalagi kan sekarang lagi pandemi, saya nggak tahu nanti 4 atau 5 tahun yang lalu, yang akan datang. Itu juga menjadi peluang, dan akan banyak sekali peluang-peluang bisnis yang menghasilkan cuan besar di balik teknologi metaverse ini. Jadi selain si Mark Zuckerberg dan Bill Gates yang akan menuai besar dari platform metaverse ini, Anda sebagai pengguna teknologi metaverse juga bisa menghasilkan cuan besar. Tergantung kecerdasan Anda menggunakan platform metaverse ini. Demikian saja sekilas mengenai metaverse. Dan silakan Anda mulai membayang-bayangkan apa gitu ya yang kira-kira Anda bisa pergunakan atau Anda bisa manfaatkan dari teknologi metaverse ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.